Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan cerita Lutung Kasarung bagian ke-7. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia mengikuti. Selamat mendengarkan. Ibunda Sunan Ambu mengerti akan apa yang dipikirkan oleh anak handa. Dia turun dari singgasana, lalu berjalan mendekati putranda dengan penuh kasih sayang. Mesra sekali ia mengelus-elus kepala guru Minda yang kini sudah berubah rupa itu. "Jangan kau berduka anakku," sabdanya dengan suara lirih. "Semaunya ini Bunda lakukan hanyalah untuk kebahagiaanmu jua kelak. Tiada kebahagiaan yang tidak diperoleh dengan melewati kesukaran dan penderitaan yang berat. Tiada kebahagiaan yang bisa diperoleh tanpa kau menebusnya dengan penderitaan yang meremuk menghancurkan hati. Tiada kebahagiaan yang bisa kau dapat tanpa mengarungi ketidakbahagiaan yang maha dalam serta bergelombang dahsyat. Tiada kebahagiaan yang bisa kau dapat tanpa mengarungi ketidakbahagiaan yang maha dalam serta bergelombang dahsyat. Semuanya mesti kau tembus dengan penderitaan dan pengorbanan tak terkira. Karena itu, tetapkanlah hatimu, tawakallah. Ingat selalu bahwa kau turun ke Buana Pancatengah adalah atas kehendak Sang Rumuhun jua adanya, yakni untuk melakukan tugas hidupmu sendiri. Sekarang pergilah ke Buana Pancatengah untuk mencari putri cantik jelita yang kau jumpai dalam mimpimu. Bukan Bunda tak merasa berat berpisah dengan kau anakku, yang cuma seorang tempat Bunda mencurahkan kasih sayang. Namun perpisahan tak mungkin kita lakukan selalu. Sekali waktu kita mesti berpisah jua, karena kau tak mungkin selama-lamanya menjadi kanak-kanak yang tidak mau lepas dari pangkuan Bunda. Karena sekali waktu kau akan menemui kehidupan sendiri menjadi dewasa. Jika kelak kau di Buana Pancatengah menemui kesukaran, sebutlah nama Ibunda, tentu akan Bunda tolong. Sekarang pergilah, jangan berduka." Dan dengan hati yang pedih, penuh ragu-ragu, diguncang bimbang, penuh tanda tanya, guru Minda minta diri dari hadapan Ibunda akan turun ke Buana Pancatengah untuk mencari putri impian hati, idaman badan yang sekali pernah dijumpainya dalam impian. Sekarang pemirsa, kita ceritakan di tengah-tengah hutan. Di hulu negeri Pasir Batang anu girang, di tengah-tengah hutan belantara yang lebat, ada sebuah bangunan yang sederhana namun nampak kudus serta resik. Halaman sekitar bangunan itu bersih serta terpelihara benar. Pepohonan yang ada di sekelilingnya pun tumbuh subur serta teratur. Bangunan itu adalah tempat Prabu Tapa Ageng duduk bertapa bersemadi mengheningkan cipta, mencoba menyelam ke dalam hakikat hidup dan kehidupan, mencoba menyatukan diri dengan kehendak Sang Rumuhun. Suasana tempat itu hening, sepi serta tentram tenang, tidak pernah ada gangguan baik dari manusia maupun dari binatang buas. Orang-orang yang telah tahu bahwa itu adalah tempat bertapa Sang Prabu Tapak Ageng, ratu sepuh mereka yang adil serta bijaksana, mereka menjauh dari tempat suci itu. Mereka menganggapnya keramat, dan mereka merasa dirinya begitu kotor dan penuh berlumur dosa, maka tidak berani mendekati tempat yang suci serta bersih kudus itu. Dan binatang buas pun seakan-akan terpengaruh oleh suasana keramat tempat itu, sehingga tidak mau datang mendekati, jangankan mengganggu tempat kudus itu. Lantaran itu, suami istri Prabu Tapa Ageng bersama Niti Suwari dengan sangat aman serta tentram sepanjang hari, mengheningkan cipta bersemadi dengan tidak diharu-biru oleh segala gangguan. Mereka aman bertapa. Setelah 40 hari 40 malam lamanya mereka bertapa, maka tibalah saatnya untuk turun berbuka. Sekali ini Baginda berkenan hendak bersantap daging lutung, maka dipanggillah si Lengser yang berada di sana akan mengurus segala keperluan junjungannya sehari-hari. "Lengser,"
sabda Prabu Tapa Ageng setelah si lengser datang menghadap. "Pergilah kau ke istana, katakan kepada Ananda Prabu Rarang bahwa kami hendak berbuka tapak. Ingin sekali kami merasakan lezatnya daging lutung. Karena itu, Ananda Prabu Rarang mesti menitahkan Aki Panyumpit untuk menangkap lutung barang seekor." "Daulat Gusti," sembah si lengser, lalu ia meminta diri akan pergi menjalankan titah. Adapun si lengser sungguh hamba yang amat patuh, tak pernah titah diperlamakannya, tidak pernah perintah dijalankan dengan setengah-setengah. Maka ketika mendapat titah dari junjungannya Prabu Tapa Ageng itu, bersegeralah ia menuju ibu negeri Pasir Batang Anu Girang. Tak puas dengan berjalan biasa, maka ia pun berlari secepat-cepatnya, lebih cepat dari kuda pacu, lebih cepat dari peluru bedil. Saking kerasnya ia lari, selubung kerisnya pun berbunyi menantang lawan. Lubang hidung manghaung laksana suara kumbang dak masuk sarang. Pantatnya menjadi kempis lantaran terus-terusan tersepak tumit. Ketiak lutut ramai berbunyi, disenggaki suara mata kaki yang berantukan sesamanya. Ditingkahi pula oleh bunyi ketiak yang kedengaran tak ubahnya dengan suara trompet di medan perang. Karena cepatnya ia lari, selangkangan pun seolah-olah siul bersiul ramai berbunyi. Lantaran ia berlari cepat, maka tak lama kemudian ia sampai di ibu kota kerajaan. Namun meski napasnya sudah memburu, ia tidak mengurangi kecepatan larinya. Segera ia tiba di pusat kota, di alun-alun negara. Kemudian masuklah ke istana. Tapi napasnya hampir habis tatkala ia melangkah di tangga, tak berdaya lagi jatuh di atas lantai. Melihat ada orang jatuh, para penjaga istana pun segera datang memburu. Waktu mereka kenali bahwa orang yang jatuh itu si lengser adanya, maka diusung dan dilaporkan kepada Putri Purbalarang. Setelah dibanjur dengan setahang air, siumanlah si lengser itu. "Ada titah apakah gerangan, maka lari begitu cepat sampai pingsan Mamang Lengser?" tanya Purbalarang setelah si lengser siuman pula. "Ampun Tuan Putri, ampunilah hamba karena telah menggercoki Gusti. Adapun hamba berlari cepat-cepat adalah lantaran mengemban titah Gusti Sepuh dari pertapaan." "Titah apakah itu gerangan?" "Titah itu adalah titah yang menitahkan agar Gusti memberi titah kepada Aki Panyumpit." "Titah apa? Ulangi sekali lagi. Bicaralah yang benar, jangan berbelit-belit serta terburu-buru." "Betapa hamba tak terburu-buru, sedang napas hamba sudah memburu, karena buru-buru hendak menyampaikan titah kepada Aki Panyumpit supaya berburu," sahut si lengser pula. "Ah, kembali Mamang berbelit-belit, katakanlah apa titah ayahanda, cepat." "Ampun Gusti, adapun Gusti Sepuh memerintahkan hamba cepat-cepat supaya menyampaikan titah kepada Gusti secepat-cepatnya, agar Gusti cepat memberi titah kepada Aki Panyumpit, mesti berburu lutung." "Lengser, mengapa titah ayahanda kau bikin permainan?" tegur Purbalarang sengit. "Ampun, beribu ampun Gusti, hamba mohon, bukan hamba mau main-main, namun dunia hanyalah tempat bermain. Namun jika kena dipermainkan, akan sengsara bukan main. Sungguh tak boleh dijadikan barang permainan." Baiklah Mamang Lengser," sabda Purbalarang, akhirnya menyabarkan diri. "Jadi Mamang dititahkan oleh ayahanda agar aku menitahkan Aki Panyumpit segera berburu lutung? Agaknya ayahanda hendak berbuka tapak dengan bersantap daging lutung. Bukankah betul demikian?" "Jika tak salah, tentu betul," sahut si lengser. "Jika betul demikian, maka Mamang pulalah yang harus melaksanakannya. Sekarang larilah Mamang cepat-cepat ke rumah Aki Panyumpit. Titahkan agar ia segera berangkat ke hutan untuk menangkap lutung. Kuberi tempo padanya sehari. Apabila waktu yang kuberikan kepadanya lewat, sedangkan lutung yang dikehendaki belum tertangkap, maka hukuman penggalah yang akan dia terima bersama keluarganya
Si Lengser terkejut mendengar titah disertai ancaman itu. Tak biasanya demikian, tetapi untuk menegur ratu tidaklah patut bagi seorang hamba, maka akhirnya ia hanya berkata, ampun Gusti Putri, hamba baru saja lari jauh, hamba mohon istirahat barang sebentar. Baiklah, tapi setelah kering-keringat, segera Mamang cepat berangkat. Adapun Aki Panyumpit adalah pemburu istana yang sudah lanjut usianya. Ia pemburu ulung yang sudah berpengalaman banyak. Dialah pemburu yang paling dipercaya dan sangat disayangi dan dikasihi Baginda Prabu Purbanegara. Dialah yang selalu mendapat titah dari istana jika Baginda berkenan hendak bersantap daging buruan. Dia pula lah yang mengepalai para pemburu lainnya jika Baginda berkenan hendak berburu di hutan larangan. Namun tatkala ia mendengar titah Ratu Purbararang yang disertai dengan ancaman yang keras, bingunglah ia. Tak pernah ia mendapat titah sekeras itu. Dia telah mengabdi dan telah menunjukkan kepandaiannya berburu selama berpuluh-puluh tahun. Dia pun telah berpuluh tahun mendapatkan titah Prabu Purbanegara untuk berburu. Tetapi tak pernah ada titah yang disertai ancaman akan mendapat hukuman. Adalah biasa jika ia mempersembahkan binatang hasil buruannya ke istana, maka ia mendapat anugerah. Namun sekali ini termenung Aki Panyumpit, merenung memikirkan titah yang lain dari biasa. Alangkah lain Ratu Purbalarang dengan ayahanda yang sangat kasih sayang, adil palamarta kepada rakyatnya. Alangkah berlainan. Bagaimana akan disanggupinya? Ataukah akan menolak titah? Seumur hidup ia mengabdi, haram menolak titah raja, pantang menentang kehendak Baginda. Bagaimana gerangan kesanggupan Aki Panyumpit? Tanya si Lengser tak sabar. Melihat Aki Panyumpit tak juga menjawab. Cepatlah berikan jawaban, karena aku mesti segera kembali ke istana, akan mempersembahkan kesanggupan Andika. Aki Panyumpit menghela napas dalam-dalam. Tidak bisa titah itu kusanggupi, Lengser, sahutnya kemudian dengan suara berat. Sebab titah itu amat berat. Aku takut peruntunganku malang, maka bukan hadiah anugerah yang akan kuperoleh, melainkan hukuman penggal. Apalagi sekarang hari sudah siang. Wahai, jika sial peruntunganku, maka akan habislah keluargaku yang sebanyak 25 kureti. Mengapa titah lain daripada biasa, Lengser? Si Lengser memandang kepada Aki Panyumpit dengan pandangan penuh kasihan. Ia mengerti kesulitan pemburu ulung itu. Aku sendiri tidak tahu, Aki, sahutnya kemudian. Aku hanyalah hamba yang menyampaikan titah. Kakiku hanyalah penyambung langkah. Lidahku hanyalah penyampai ucap. Bagaimana aku tahu apa sebabnya titah lain daripada biasa? Karena bukan aku yang mengeluarkan titah. Aku mengerti, Lengser. Titah adalah titah, dan ini adalah titah tumpuan hidup seluruh kerajaan Pasir Batang Anu Girang. Maka salahlah jika titah kutolak. Titah adalah titah dari pemegang hidup mati, meski kujalankan. Meskipun maut menjadi tantangan, namun titah itu alangkah berat. Lengser, katakanlah, apakah yang mesti kukatakan? Apa bicaraku, Aki? Aku hanyalah hamba yang hidup dihidupi oleh yang memberi hidup. Aku hanyalah pembawa titah dari yang menitahkan. Bagaimana pula aku bisa turut bicara? Semuanya terserah kepadamu, Aki. Aki Panyumpit kembali tercenung. Lama ia merenung, berpikir, memilih antara dua yang sesungguhnya bukan pilihan. Keduanya berarti maut. Menolak titah adalah bahak kepada raja, hukum penggal yang akan dia dapat. Menerima titah alangkah berat, sedangkan hari sudah jauh siang, mustahil terlaksana. Hukuman penggal jualah yang akan dia beserta keluarganya dapatkan. Terkenang ia akan masa-masa lalu ketika Prabu Purbanegara masih memegang tampuk, masa-masa kenangan penuh bahagia.
Tentram serta tenang hidupnya, terkenang ia akan anugerah yang sudah dia dapat dari Baginda. Apakah artinya hidupnya sekarang dibandingkan dengan kasih sayang Baginda yang pernah melimpahi keluarganya? Mengapa justru pada waktu Baginda hendak meminta tenaganya untuk menangkap lutung saja ia diragu bimbang? Tidak, ia tidak boleh ragu. Baiklah, Lengser, akan ku coba peruntunganku. Mudah-mudahan nasibku bagus. Moga-moga Sang Rumuhun memberi rahmat agar kami sekeluarga bisa hidup lebih lama di dunia ini. Sampaikan kepada Sang Ratu olehmu, Lengser, engkau yang menjadi penyampai titah dari yang memberi titah, bahwa titah ku terima. Aku percaya titah raja membawa bahagia, titah ratu membawa untung. Mudah-mudahan bukan leher kami sekeluarga yang bakal kami persembahkan sore nanti. Kalau titah sudah disampaikan dan kalau yang dititahkan telah memberi kesanggupan, maka perkenankanlah aku yang menjadi pembawa titah untuk mengundurkan diri, akan mempersembahkannya kepada yang memberi titah. Baiklah, Lengser. Namun setelah si Lengser menghilang dari pandangan, tak juga Aki Panyumpit bangkit untuk berangkat ke hutan akan berburu menangkap lutung. Ia masih juga termenung-menung hingga kelihatan oleh istrinya yang karena heran melihat tingkah suaminya, lalu bertanya, "Mengapa Aki termenung seperti bingung?" Aki Panyumpit menoleh memandang kepada istrinya dengan sayu, lalu jawabnya lesu, "Bagaimana takkan bingung? Titah Baginda sangat burung. Baginda menitahkan aku mempersembahkan daging lutung." "Apakah yang burung? Titah itu biasa saja, bukan? Kalau Baginda biasa menitahkan kau persembahkan daging, menjangan atau kijang, mengapa tak boleh Baginda menitahkan kau mempersembahkan daging lutung?" "Memang titah itu sendiri tak burung. Yang burung ialah ancaman yang menyertai titah itu. Kalau sesudah matahari tenggelam belum juga ku persembahkan daging lutung, maka hidup kita sekeluarga akan habis oleh tangan para algojo negara. Kita sekeluarga akan mendapat hukum penggal." Mendengar penjelasan itu, Nini Panyumpit terkejut bukan buatan. "Apa? Jangan main-main, Aki. Masakan titah disertai ancaman?" "Itulah yang edan. Tidak pernah Baginda Ratu Sepuh memberi titah disertai ancaman. Yang benar ialah setiap persembahan Baginda memberi anugerah berlimpah. Namun sekarang Ratu Purbararang sangatlah garang. Jadi apa bicaramu gerangan?" "Apa bicaraku? Tentu saja titah itu kuterima. Memangnya apa yang akan kita peroleh jika titah itu kutolak? Kan hukuman penggal jua. Mudah-mudahan saja nasib kita mujur. Mudah-mudahan saja Sang Rumuhun melindungi kita sekeluarga dari bencana. Lantas apa lagi yang Aki nantikan kini jika titah telah Aki sanggupi? Apakah Aki akan menunggu hingga matahari terbenam di sini, menanti kedatangan para algojo sambil diam-diam menggali liang lahat sendiri? Mengapa tidak cepat-cepat berangkat, mumpung hari masih siang, belum terlambat?" Mendengar teguran Nini Panyumpit, tersadarlah Aki Panyumpit itu. Sambil memegang kepalanya, ia berkata kepada Nini, "Oh, mengapa aku begitu tolol? Duduk merenung di sini menanti konyol. Ambilkan segera sumpitku yang 3 depa panjangnya dan 5 genggam kelilingnya beserta pelurunya yang sebesar-besar kelapa habis dikupas. Jangan pula lupa koja dengdek poe yang tersangkut di tiang ruang tengah." Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.